Dan kali ini kabarnya benar-benar nggak bisa dianggap sepele. Ada perubahan besar yang baru saja diumumkan terkait BPJS pensiun di Indonesia. Mulai dari status perkawinan sampai jadwal, tanggal pembayaran yang bisa berdampak langsung ke hak dan besar manfaat yang kamu terima. Banyak orang masih santai. Padahal aturan baru seperti ini bisa mengubah cara pencairan dana pensiun dan bahkan memicu kekacauan kecil buat sebagian peserta kalau tidak dipahami dari sekarang. Ya, jadi di video ini saya akan jelaskan semuanya dengan jelas, pelan-pelan, dan gampang dimengerti. Supaya kamu tidak ketinggalan info penting yang bisa ngaruh ke masa depan finansial kamu. Dan jangan lupa subscribe sekarang karena channel ini memang fokus bahas update BPJS dan pensiun terbaru dengan cepat, jujur, dan selalu update. Biar kamu jadi orang pertama yang tahu sebelum perubahan ini kena ke kamu. Selamat datang kembali. Kalau kamu lagi nonton video ini, kemungkinan besar kamu pernah merasakan momen panik yang bikin dada langsung sesak. Tiba-tiba butuh berobat. Kartu BPJS dicek, ternyata statusnya sudah tidak aktif. Atau mungkin kamu baru saja menikah, baru pindah rumah, baru ganti pekerjaan, dan kamu sendiri belum yakin apakah semua perubahan itu sudah masuk ke data kepesertaan BPJS kamu atau belum. Nah, video ini memang hadir khusus buat menjawab semua kegelisahan itu. Karena di tahun 2026, ini tak ada banyak aturan dan perubahan besar yang wajib banget kamu tahu sebelum terlambat. Kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain banyak orang. Apakah iuran BPJS Kesehatan naik di tahun 2026? Jawaban singkatnya tidak. Kabar baiknya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah belum akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Penyesuaian tarif baru nanti akan dipertimbangkan kalau pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus di atas 6% secara berkelanjutan. Jadi untuk sekarang kamu masih bisa bernapas lega, beban iuran bulanan belum bertambah. Tapi jangan salah, bukan berarti tahun ini adem-adem saja tanpa perubahan. Justru sebaliknya, ada banyak hal baru yang mulai berlaku di tahun ini. Kalau kamu tidak mengikuti perubahannya, kamu bisa rugi besar tanpa sadar. Soal besaran iuran yang berlaku saat ini untuk peserta pekerja penerima upah PPU, iuran sebesar 5% dari gaji. Per bulan dengan ketentuan 4%, dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta. Batas atas gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran adalah 12 juta per bulan. Sementara itu, untuk kamu yang merupakan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah, PBPU kelas 3, tarifnya R2000, dan masih disubsidi pemerintah sebesar R1000. Jadi peserta cukup membayar Rp35.000 per bulan. Kelas 2 membayar Rp100.000 per orang per bulan. Kelas 1 membayar Rp12.000 per orang per bulan. Ingat baik-baik, ini berlaku per kepala bukan per keluarga. Jadi kalau kamu punya istri dan 2 anak, ya tinggal kalikan 4. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas, padahal ini krusial banget, yaitu hubungan antara status perkawinan kamu dengan kepesertaan BPJS. Ini salah satu area yang paling sering bikin masalah, tapi justru paling sedikit dipahami masyarakat umum. Banyak orang tidak sadar bahwa perubahan status perkawinan, entah itu menikah, bercerai, atau bahkan meninggal oleh pasangan, bisa berdampak langsung pada data kepesertaan BPJS mereka. Sistem pendaftaran BPJS Kesehatan di tahun 2026 sudah terhubung langsung alias host to host dengan server di Sukcapil. Jadi, kalau ada perbedaan 1 digit angka di NIK atau nama yang tidak sesuai ejaan, sistem bisa langsung gagal otomatis. Artinya begini, kalau kamu baru menikah dan belum memperbarui kartu keluarga di Sukcapil, data kamu di BPJS otomatis juga tidak sinkron. Dan ketika data tidak sinkron, masalah bisa muncul kapan saja, termasuk saat kamu justru lagi paling butuh layanan kesehatan. Untuk pasangan yang baru menikah, sebenarnya prosesnya tidak terlalu rumit asalkan tahu urutannya. Penggabungan BPJS Kesehatan bagi suami dan istri bertujuan untuk menyesuaikan data kepesertaan dengan status pernikahan yang paling baru. Setelah menikah, pasangan akan tercatat dalam satu KK baru yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diukapil. Maka dari itu, data BPJS juga perlu diperbarui supaya selaras dengan data kependudukan nasional. Jadi, langkah pertama yang harus kamu lakukan setelah menikah bukan langsung lari ke kantor BPJS, tapi urus dulu KK baru di Distrik Capil. Baru setelah itu sinkronkan datanya ke BPJS. Sekarang kabar baiknya cara menggabungkan kepesertaan suami dan istri sudah jauh lebih mudah. Karena bisa dilakukan secara online. BPJS Kesehatan menyediakan layanan administrasi online lewat
WhatsApp Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Peserta bisa mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kamu cukup kirim pesan ke nomor WhatsApp resmi Pandawa, lalu ikuti instruksinya. Pastikan status perkawinan sudah diperbarui menjadi kawin di dokumen kependudukan. Unggah dokumen yang diminta termasuk akta nikah. Lalu kirim formulirnya. Setelah itu, BPJS akan memproses dan mencocokkan data dengan Disukcapil secara otomatis. Jadi, sekarang kamu tidak perlu ribet antri cuman untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan dari rumah. Tapi bagaimana dengan kelas BPJS ketika suami dan istri bergabung dalam satu KK? Kalau suami dan istri sudah tergabung dalam satu KK dan sama-sama terdaftar sebagai peserta mandiri, PBPU, maka kelas BPJS Kesehatan yang dipilih wajib sama untuk seluruh anggota keluarga dan iuran. Dibayarkan secara kolektif setiap bulan. Jadi kalau suami mau ambil kelas 1, ya istri juga harus kelas 1. Tidak bisa beda-beda. Kelas dalam satu KK kalau statusnya peserta mandiri. Sekarang kita masuk ke situasi yang lebih berat yaitu perceraian. Ini topik sensitif tapi sangat penting untuk dibahas karena banyak orang tidak tahu apa yang terjadi dengan status BPJS mereka setelah bercerai. Kalau suami sudah memisahkan, keki atau pecah kak, maka status kepesertaan istri dan anak-anaknya bisa menjadi nonaktif sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Bayangkan situasinya. Kamu baru saja melewati proses perceraian yang melelahkan secara emosional dan finansial. Lalu tiba-tiba kamu sakit dan datang ke rumah sakit tapi diberitahu kartu BPJS kamu tidak aktif. Sungguh situasi yang sebenarnya bisa dihindari kalau kamu tahu aturannya sejak awal. Untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan setelah bercerai, istri dan anak-anak harus mendaftarkan diri menjadi peserta mandiri dengan membawa kartu keluarga terbaru yang sudah tidak mencantumkan nama mantan suami. Jadi prioritas utama setelah perceraian dari sisi administrasi, kesehatan adalah segera urus. Kakak baru lalu bawa ke BPJS untuk daftar ulang sebagai peserta mandiri. Jangan ditunda, karena semakin lama kamu menunda, semakin lama juga kamu tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan. Hal serupa juga berlaku bagi kamu, yang baru saja kehilangan pasangan karena meninggal dunia. Kamu perlu segera melaporkan perubahan itu ke BPJS agar data kepesertaan keluarga kamu diperbarui dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.